Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stioningrum dari kelas A dengan NIM 3332210016. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kimia part 1. Materi yang akan saya jelaskan itu 1. Pengertian keseimbangan kimia, 2. Syarat-syarat terjadinya keseimbangan, 3. Menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC, homogen dan heterogen beserta contoh soal, 4. Menentukan hasil bagi reaksi beserta contoh soal, 5. Hubungan KC dan Ki. Keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia itu terjadi pada reaksi yang reversibel. Artinya, produk reaksi dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Keseimbangan kimia itu tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Dan konsentrasi dari reaktan dan produk itu tidak berubah lagi. Jika dilihat dari grafik ini, ketika zat A dan zat B bereaksi atau ketika reaktan bereaksi membentuk zat C dan zat D atau produk, ini laju reaksi dari reaktan ini menurun karena konsentrasi reaktannya juga berkurang. Jika konsentrasi C dan D atau produk ini meningkat, laju reaksi dari produk ini juga meningkat. Sehingga pada akhirnya kedua reaksi ini berada dalam keseimbangan. Suatu saat nanti produk ini dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Syarat-syarat terjadinya keseimbangan. Yang pertama merupakan reaksi balik atau reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang terjadi pada dua arah, di mana jika reaksi terjadi dari reaktan ke produk atau dari kiri ke kanan disebut reaksi maju, dan jika reaksi terjadi dari produk reaktan atau dari kanan ke kiri disebut reaksi balik. Contohnya, N2 plus 3H2 ini bereaksi menghasilkan 2NH3. Nah, jika 2NH3 ini direaksikan kembali akan terurai menjadi N2 plus 3H2. Jadi, kedua reaksi ini dapat kita tuliskan dalam notasi keseimbangan, di mana N2 plus 3H2 seimbang dengan 2NH3. Selanjutnya, reaksi bersifat dinamis. Artinya, reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau molekul, di mana reaksi dilangsungkan secara terus-menerus dalam dua arah dan dalam laju yang sama, V1 sama dengan V2. Yang ketiga, terjadi dalam sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem reaksi yang di mana zat reaksi ataupun zat hasil reaksi tidak ada yang keluar meninggalkan sistem. Menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi KC, homogen dan heterogen beserta contoh soal. Namun sebelum membahas materi ini, ada baiknya kita mengenal apa itu keseimbangan homogen, apa itu keseimbangan heterogen, dan apa itu tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Macam-macam reaksi keseimbangan berdasarkan jumlah fase atau wujud zat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada keseimbangan homogen. Ini keseimbangan yang terjadi di mana semua zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang sama, satu fase atau satu wujud zat. Contohnya keseimbangan antara gas. Zat gas ini H2 plus I2 seimbang dengan 2HI, di mana semuanya ini berada dalam fase yang sama, yaitu gas. Lalu keseimbangan pada larutan, itu contohnya Fe3 plus SCN minus seimbang dengan FeSCN2 plus, di mana semua reaksi ini berada dalam satu fase yang sama, yaitu larutan. Lalu keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen itu terjadi di mana zat-zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang berbeda. Contohnya itu keseimbangan dalam sistem padat gas. CaSO3 ini bentuknya atau fasenya solid, itu padat, seimbang dengan CaO, ini fasenya solid atau padat, plus SO2, ini fasenya gas. Jadi di sini fase yang terdapat dalam reaksi ini ada dua fase, yaitu padat dan gas. Keseimbangan pada sistem padat larutan. Ini contohnya Ag2CrO4 dalam wujud solid seimbang dengan 2Ag+ dalam wujud akuos atau larutan, plus CrO4 2- dalam wujud akuos atau larutan. Dalam reaksi ini terlibat dua fase yang berbeda, yaitu fase padat sama larutan. Lalu tetapan keseimbangan itu disembuhkan dengan K besar atau K kapital. Tetapan keseimbangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC. Yang kedua ada tetapan keseimbangan tekanan parsial atau KP. Namun pada video ini saya hanya akan menjelaskan tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC.
Tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC ini menunjukkan perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk dan reaktan pada keadaan seimbang pada suhu tertentu. Menurut hukum keseimbangan, yang menyatakan bahwa hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dibagi hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri dengan masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya mempunyai harga tetapan pada suhu tetap. Ini pada reaksi A plus B seimbang dengan C plus D, di mana M, N, P, dan Q ini merupakan koefisien dari A, B, dan C, D ini. Rumus untuk menghitung konsentrasinya yaitu Kc sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien C yaitu P dikali konsentrasi D pangkat koefisien D yaitu Q per konsentrasi A pangkat koefisien A yaitu M dikali konsentrasi B pangkat koefisien B yaitu M. Contoh soal. Suatu reaksi keseimbangan berlangsung dalam wadah bervolume 2 liter, di mana reaksinya SO3 seimbang dengan SO2 plus O2. Jika pada suatu reaksi keseimbangan masih terdapat 0,2 mol SO3, 0,2 mol SO2, dan 0,1 mol O2, tentukan nilai tetapan keseimbangan konsentrasinya. Karena ini belum setara, jadi kita setarakan menjadi 2 SO3 seimbang dengan 2 SO2 plus O2. Lalu di soal ini diketahui bahwa pada keseimbangan itu terdapat 0,2 mol SO3, terus 0,2 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Setelah mengetahui mol pada keadaan seimbang, ini kita harus menghitung konsentrasi zatnya menggunakan rumus mol per volume. Sehingga konsentrasi SO3 ini sama dengan 0,2 mol per 2 liter sama dengan 0,1 molar. Konsentrasi SO2 0,2 mol per 2 liter sama dengan 0,1 molar. Konsentrasi O2 ini 0,1 mol per 2 liter sama dengan 0,05 molar. Lalu nilai Kc-nya yaitu SO2 dipangkatkan koefisiennya 2 dikali O2 per SO3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 sama dengan 0,1 pangkat 2 dikali 0,5 per 0,1 pangkat 2. Nilai Kc-nya yaitu 0,05. Selanjutnya contoh soal kedua itu dalam wadah 2 liter dicampurkan gas HCl dan O2 masing-masing 10 mol. Mengalami reaksi keseimbangan 4 HCl plus O2 seimbang dengan 2 Cl2 plus 2 H2O. Jika pada keadaan seimbang masih terdapat 2 mol HCl, hitung tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc. Di sini karena hanya pada keadaan seimbangnya diketahui satu saja yaitu HCl, jadi kita harus menggunakan MRS untuk mengetahui semua mol yang ada di keadaan seimbang. Jadi penyelesaiannya itu reaksinya kita tuliskan kembali. Lalu di sini diketahui pada awal atau mula-mula atau M ini terdapat 10 mol HCl dan O2. Jadi kita tulis di sini pada mula-mula. Lalu di 2Cl2 sama 2H2O ini di strip karena tidak ada atau tidak diketahui. Terus di sini kan juga diketahui pada keadaan seimbang 2 mol HCl. Jadi kita tulis pada keadaan seimbang ini ada 2 mol di HCl. Nah, untuk mendapatkan nilai atau 8 mol ini di keadaan reaksi, ini kita pakai perumpamaan. Jadi 10 dikurang berapa yang hasilnya 2. Jadi 10 dikurang 8 kan hasilnya 2. Lalu untuk menghitung mol di keadaan reaksi yang lainnya, itu kita menggunakan rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali R yang diketahui. Mol R yang diketahui. Jadi pada O2 itu 1/4 dikali 8, hasilnya 2 mol. Lalu pada 2Cl2 ini 2/4 dikali 8, hasilnya 4 mol. Lalu pada 2H2O ini 2/4 dikali 8, hasilnya 4 mol. Lalu ini kita kurangi saja, karena di sini nggak ada, kita tulis. Karena pada 2Cl2 dan 2H2O ini belum ada, jadi pada mula-mulanya belum ada, jadi ini kita tulis ulang. Lalu untuk menghitung konsentrasinya pakai rumus yang tadi, volume. Jadi pada HCl ini 2 mol per volumenya 2, jadi 2 per 2 sama dengan 1 molar. Pada O2 ini 8 per 2, jadi hasilnya 4 molar. Terus pada Cl2 ini ada 4 per 2, hasilnya 2 molar. Pada H2O ini ada 4 per 2 juga, hasilnya 2 molar juga.
Lalu nilai KC-nya yaitu Cl2 dipangkatkan koefisiennya 2 dikali H2O dipangkatkan koefisiennya 2 per HCl dipangkatkan koefisiennya 4 dikali O2. Sama dengan, ini kita masukin aja angkanya, jadi Cl itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 1 pangkat 4 dikali 4. Hasilnya itu 4. Lalu contoh soal pada keseimbangan heterogen. Jadi penentuan KC pada keseimbangan heterogen ini syaratnya tidak melibatkan zat yang berupa fase padat atau cair murni, solid atau liquid. Contoh pada CaSO3 ini dalam keadaan solid seimbang dengan CaO dalam keadaan solid plus SO2 dalam keadaan gas. Nah, menghitung nilai KC-nya ini hanya pakai konsentrasi dari SO2. Karena kedua reaksi ini fasenya padat atau solid. Terus ada Ag2CrO4 dalam keadaan solid seimbang dengan 2 Ag+ dalam keadaan larutan plus CrO4 2- dalam keadaan larutan. Untuk menghitung nilai KC-nya itu kita menggunakan konsentrasi dari Ag+ pangkat 2 dikali CrO4 2- karena pada Ag2CrO4 ini dalam keadaan solid. Contoh yang lainnya ada Fe2O3 dalam keadaan solid plus 3CO dalam keadaan gas seimbang dengan 2 Fe dalam keadaan solid plus 3CO2 dalam keadaan gas. Menghitung nilai KC-nya itu materi keempat itu menentukan hasil bagi reaksi beserta contoh soal. Hasil bagi reaksi disimbolkan dengan huruf Q. Untuk reaksi umum seperti ini, rumus menghitung Q-nya itu Q sama dengan produk per reaktan. Produknya ini C, konsentrasi C pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D per konsentrasi A pangkat koefisien A dikali konsentrasi B pangkat koefisien B. Contoh soal, diketahui 1 mol CO, 1 mol H2O, 2 mol CO2, 2 mol H2 direaksikan pada temperatur 1100 K atau Kelvin, tentukan hasil bagi reaksinya. Ini kita tuliskan dulu reaksinya, yaitu CO plus H2O seimbang dengan CO2 plus H2. Jadi, Q sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 per konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Ini kita pakai per V, ini tidak mempengaruhi nilai apapun karena nantinya V akan dicoret. Jadi, hasil Q-nya atau hasil bagi reaksinya itu 4. Materi terakhir yaitu hubungan KC dan Q. Hasil bagi reaksi atau Q ini dapat kita gunakan untuk menentukan arah dari suatu reaksi dengan membandingkan nilai besarnya Q dengan nilai besarnya KC dalam satu reaksi. Perhatikan gambar ini. Di mana jika suatu keadaan Q itu lebih kecil dari nilai Q itu lebih kecil dari nilai KC, reaksi maju mendominasi sampai keseimbangan tercapai. Ini artinya reaksi maju ini harus terjadi pada tingkat yang lebih besar daripada reaksi baliknya. Sehingga ini reaktan atau AB ini harus bereaksi untuk membentuk CD atau produk. Ada reaksinya itu ke kanan. Lalu ketika keadaan di mana nilai Q sama dengan nilai KC, ini sistem sudah dalam keadaan seimbang. Lalu jika Q lebih besar dari KC, ini reaksi balik mendominasi sampai keseimbangan tercapai. Artinya, reaksi balik harus terjadi lebih besar daripada reaksi maju. Arah reaksinya itu dari kanan ke kiri. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.